Shalom Jemaat Afia yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Pagi ini kita kembali datang untuk menghadap kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita rindukan Tuhan, kita rindukan mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita mengawali renungan pagi hari ini, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bahkan terima kasih Tuhan apabila pada pagi hari ini kembali Engkau hadir bagi kami. Engkau rindu bersekutu dengan kami Tuhan. Bila setiap kami juga merespon panggilan Tuhan, kerinduan hati Tuhan, dengan kami datang kepada Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan setiap hati kami untuk bersekutu dengan Engkau, untuk memuji dan menyembah Engkau saja. Biarlah kami boleh mengawali hari ini bersama dengan Tuhan dalam pimpinan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang rindu mempersembahkan ibadah pagi yang terbaik bagi Tuhan, mari bersama saya kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian kami. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Kita pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami rindu kehadiran-Mu atas kami. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami memandang, ku pandang kekudusan-Mu dan menyembah-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di Jumat pagi ini kami bersekutu sesama saudara seiman di gereja GBI Avia. Engkau ada di tengah-tengah kami. Mungkin juga ada yang bergabung dengan kami, publik Kristen yang sama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Semuanya kami diberkati oleh-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, kami rindukan pengajaran-Mu. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Salam saudaraku. Pagi ini saya akan mengajak kita membaca beberapa nats Alkitab, beberapa bagian yang kemudian saya rangkai dari seluruh bacaan ini, lalu diberikan judul Peace Inside. Lengkapnya, Peace Inside of You, Peace Inside of Me. Untuk itu kita baca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes 14:27, demikian bunyinya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari ayat ini kita tangkap sebuah pesan dari perkataan Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah Prince of Peace, Raja Damai. Dan itu sebabnya ia berkata, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Artinya dia pemilik damai sejahtera, sumber damai sejahtera, memiliki damai itu, dan itu dia berikan kepada setiap kita. Nah, itu seturut dengan predikat nama Yesus yang sudah dikumandangkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem, bahwa kelak Mesias yang lahir itu dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja, Bapa yang kekal, Raja damai, King of Peace. Jadi Yesus adalah pemilik damai, pembuat damai, pemberi damai, peacemaker, peace giver. Di dalam dia ada damai, saudaraku. Dan damai yang diberikan dia itu tidak sama dengan yang tersedia kita cari di tengah-tengah dunia ini. Jadi saya percaya orang yang ada di dalam Yesus Kristus akan diliputi oleh damai itu. Damai yang kekal, damai yang melampaui segala kenyataan, damai yang tetap ada di segala musim kehidupan. Namun saudaraku, kita perlu melihat beberapa bagian ayat yang lain. Hari ini saya pilihkan bagi kita Matius 24 ayat 6, dan kita lompat langsung ke ayat 9. Di sana dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 9. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Lihat ya, ayat yang kita baca bagian terakhir ini adalah perkataan Tuhan Yesus juga. Yang di Yohanes pasal 14 ayat 27 tadi pun perkataan Yesus juga. Apakah ada pertentangan?
Apakah ada inkonsistensi? Kalau kita dengar bunyinya, mungkin sementara waktu kita mempunyai pendapat demikian. Nah, saudaraku, untuk itu saya mau berkata, Yesus tidak menjanjikan damai seperti yang diidamkan oleh dunia ini. Yesus tidaklah seorang agen global peace seperti yang dilakonkan, diidam-idamkan atau jargon yang diusung oleh banyak politisi dunia atau politisi nasional misalnya ya, yang kalau mereka berkampanye selalu menjanjikan keadaan yang serba enak. Sekolah gratis, rumah sakit gratis, jalan-jalan dibangun, dan begitulah perekonomian maju, stabilitas tercipta. Hampir semua tokoh dunia akan menjual ide atau gagasan seperti itu. Tetapi Yesus tidak seperti itu, sebab damai yang dimaksud Yesus tadi, saudaraku, bukanlah damai versi dari dunia ini. Justru ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, kalau boleh kita lihat, dia itu bahkan menyimbolkan dirinya, memberikan suatu kesan kepada publik. Dia datang bukan sebagai seorang pahlawan perang yang akan menaklukkan kota Yerusalem, lalu menciptakan damai dengan diusirnya penjajah bangsa Romawi. Tidak. Yesus memasuki kota Yerusalem menjelang Paskah itu naik tunggangan keledai, binatang yang bukanlah merupakan simbol ketangkasan atau kekuatan secara militer yang akan memberikan perlindungan kepada sebuah kota. Rupa-rupanya mulai kita telisik, saudaraku, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan damai sejahtera tidak adanya persoalan-persoalan di kota, persoalan-persoalan di jalan raya, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan. Bukannya juga dunia yang bebas dari pandemik, bebas dari perang. Bahkan dia menubuatkan akan ada perang. Bahkan kelak mungkin beberapa di antara kamu diserahkan untuk disiksa oleh karena kebenaran, oleh karena namaku. Jadi mulai kita lihat, Yesus menjanjikan damai tidak sama seperti yang dikesankan atau dicari-cari dunia. Coba kita bandingkan lagi, Bapak Ibu terkasih, Lukas 12 ayat 51 sampai 53. Coba kita lihat lagi ini ya, untuk dapat memahami damai sejahtera yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Ada tanda tanya di situ. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, pro kontra gitu ya. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini kondisi faktual yang terjadi pada masa itu dan akan terus berlangsung di tengah dunia ini. Kejadian seperti ini bukannya tidak mungkin terjadi, selalu ada di tengah-tengah kita. Lalu apakah dalam keadaan seperti itu maka kita hidup minus damai sejahtera? Itu yang mau kita dalami, agar kita jangan bercita-cita seperti dunia ini ya saudaraku ya. Orang dunia ini berpikir, oh kalau nanti aku udah selesai kuliah, aku dapat kerja yang bagus, bisnis yang bagus, gain money, mendapatkan banyak uang, punya saving, tabungan, membangun rumah di tempat yang elit, punya mobil yang mewah, punya ini, punya itu, maka saya akan senang, maka saya akan damai. Ya, memang semua juga itu impian yang sah dan normal saja, tetapi damai bukan ada di situ. Ada orang berpikir begini, nanti kalau aku menikah, senanglah hatiku, tenanglah hidupku. Tapi kita yang menikah sudah tahulah, justru menikah itu menambah kesibukan, menambah bukannya makin tenang. Me time kita makin berkurang. Pasangan suami istri mungkin berpikir, kalau nanti kami sudah mempunyai anak, kami akan senang, kami akan bahagia. Nah kita yang punya anak tahu,
Justru anak itu menambah kerepotan kita, menambah beban hidup kita. Jadi sebetulnya saudaraku, janganlah kita mencari damai seperti yang dikonsepkan oleh dunia ini. Tidak salah menikah, tidak salah punya anak, tidak salah punya harta, tidak salah punya jabatan, tidak salah bepergian ke tempat yang indah-indah. Tetapi damai bukan di situ. Bukan di sana sumber damai itu. Bukan di jabatan sumber damai itu. Makin jabatan kita naik, saudaraku, makin hidup untuk diri sendiri kita berkurang. Karena kita hidup demi kepentingan banyak orang. Menjadi presiden mungkin idaman sebagian besar orang, tapi menjadi presiden itu hidupnya untuk bangsa dan negara. Jadi bukannya damai kalau saya mengalami cita-cita menjadi presiden. Bukan, di sana juga saya akan repot gitu ya. Saudaraku, kenapa Yesus mempunyai perkataan yang kontras, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, tapi sekaligus dia berkata akan ada 2 melawan 3, 3 melawan 2, mertua melawan menantu, menantu melawan mertua, anak melawan orang tua juga bertentangan dengan anak. Seberapa orang di antara kamu diserahkan untuk disiksa? Kenapa ada yang kontras begini? Ini menjelaskan bahwa damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan Yesus melampaui semuanya ini. Sama-sama katakan melampaui. Jadi ketika kita menikah, ketika kita punya anak, ketika kita bekerja, ketika kita menghadapi situasi dunia, ketika ada pandemi, ketika ada resesi ekonomi, ketika ada ketidakpastian, ketidakadilan, damai yang dari Tuhan Yesus ini mengatasi itu. Jadi bukan itu yang menjadi sumber damai. Bukan ketika makan kita di meja makan yang tersedia makanan mewah, senanglah hatiku. Ya, kalau kita dikaruniai seperti itu nikmati saja. Kalau kita pernah menjadi orang kaya atau sedang menjadi orang kaya atau bercita-cita menjadi orang kaya, tidak salah juga asal jalannya benar. Tetapi damai kita bukan ada pada kekayaan itu. Damai kita bukan ditentukan oleh titel dan jabatan kita. Damai kita bukan seberapa banyak subscriber, viewers maupun yang like kepada status kita, bukan. Damai kita itu melampaui semuanya itu dan sumbernya Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi kita semakin tahu sekarang teman-teman, Bapak dan Ibu saudara sekalian, damai yang dijanjikan Yesus bukanlah physical things, bukan bersifat fisikal. Makanya judulnya tadi peace inside. Sama-sama katakan peace inside. Peace inside. Damai di dalam, saudaraku. Bukan di luar. Kekayaan tadi itu di luar. Harta di luar. Ketenaran itu di luar diri kita. Damai yang dijanjikan Tuhan Yesus itu ada di dalam. Di dalam diri kita, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh reformasi namanya Martin Luther. Ya, nama ini terkenal. Dia pernah berkata begini. To have peace and love in your marriage. Jadi untuk mendapat atau menikmati cinta dan kedamaian di dalam rumah tanggamu, dia katakan is a gift next to the knowledge of the gospel. Jadi untuk mendapatkan damai dan cinta dalam keluarga, itulah sebuah berkat atau karunia yang berdampingan dengan pengetahuan akan Injil atau kabar baik. Artinya apa? Kebahagiaan di rumah tangga maupun di konteks lain itu kebahagiaan di organisasi, kebahagiaan di ruang publik, kebahagiaan seseorang, kebahagiaan yang inside, peace inside, itu adalah berdampingan langsung dengan pengenalan akan kabar baik, pengenalan akan Injil, kata lain pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang berfirman. Jadi kunci kebahagiaan bukanlah karena kita berkeluarga, bukanlah karena kita kaya, tapi pengenalan akan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti to know God is to have peace. To know God, to know peace, atau mendapatkan damai. Know God, know peace. Jadi gitu ya. Walau harta, rumah,
kemewahan, tapi no God, tidak ada Tuhan, tidak ada damai yang ini tadi, damai yang inside. Jadi saya rindu kita semuanya supaya lebih mengutamakan damai di dalam dan bukan damai yang di luar. Dan itu pengenalan akan Injil, hubungan atau relationship yang baik dengan Tuhan. Saudaraku, kita lihat Roma pasal 5. Tadi saya janji ini adalah merangkai berbagai ayat, lalu disambung-sambungkan dengan judul Peace Inside. Roma 8 ayat 5 dan sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, yang duniawi. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah damai, hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Memang mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku, ayat-ayat ini sendiri mengajak kita supaya jangan mata kita tertuju kepada hal-hal yang daging, hal-hal yang fisikal, hal-hal yang nampak di permukaan gitu ya. Damai yang terutama harus kita miliki di dalam hati kita, di dalam deep inside of my heart. Jadi damai Yesus Kristus itu ada di hati kita, bukan di luar. Tidak terpengaruh oleh segala keadaan, sehingga sekalipun diterpa masalah, ada masalah di luar, di jalan raya, di kantor, di pabrik, di bisnis, itu tidak terpengaruh ke dalam, tidak stres. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan itu sebetulnya stressless, saudaraku, jarang stres. Saya juga tidak bombastis berkata tidak mungkin stres, itu juga saya tidak berani mengatakan itu, tapi akan minimal dia akan stres, minim gitu. Lalu sering-sering kita stres, itu tanda sebetulnya mungkin damai sejahtera kita stoknya tidak terisi dengan baik. Relationship kita dengan Tuhan tidak harmonis. Sehingga sedikit-sedikit kita stres, khawatir, takut, cemas gitu ya. Orang Kristen seharusnya tidak berada di lingkungan seperti itu, berada dalam lingkungan stres gitu ya. Karena ada di dalam. Yang dari luar itu tidak akan merusak yang di dalam. Tetapi kalau orang yang hanya orientasi di luar, ketika terjadi goncangan di sana, otomatis dia akan mengalami tergoncang ke dalam, karena di dalam pun kosong gitu ya. Jadi saudaraku, saya mau membacakan satu ayat dari Yesaya pasal 48 ayat 18. Ini menarik sekali. Yesaya 48, atau saya baca mulai ayat 17 ya, supaya lebih utuh gitu. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Saya percaya firman ini kalau kita renungkan dan kita lakukan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Katakan amin. Ya, itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagaikan gelombang laut, gelombang ombak yang tidak pernah putus-putusnya bergulung gitu. Terus saja dinamis begitu. Itulah yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Jadi letak daripada damai sejahtera kita ada di dalam, dan kata kunci itu adalah mengenal firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Itulah yang menjaga damai sejahtera kita. Bagian terakhir saudaraku, saya mau kaitkan sedikit ini dengan bantahan saya, atau katakanlah penolakan saya terhadap teori kebahagiaan yang dirumuskan oleh seorang bernama Abraham Maslow, yang dia mengajukan judul itu hierarki kebutuhan. Dan teori ini terkenal, hampir di semua perkuliahan pernah mendapatkan pengajaran teori Maslow. Di fakultas ekonomi, di fakultas psikologi, di fakultas yang lain-lain juga mungkin belajar ini ya. Nah, jadi menurut Maslow ini,
dikatakan hierarki kebutuhan itu dibagi 5 jenjang, 5 tahap berjenjang ke atas gitu. Tahap yang paling bawah kata dia, setiap orang itu membutuhkan kebutuhan fisiologis, artinya fisik. Itu berupa makanan, minuman, termasuk juga homeostatis, yaitu rumah atau katakanlah tempat tinggal. Jadi katanya orang yang tidak mendapatkan kebutuhan fisiologis ini, dia itu sudah di bawah garis prasejahtera gitu ya. Yang kedua, kalau itu tadi semua terpenuhi kehidupan fisiologis katanya, maka orang itu akan meningkat kepada tahap yang jenjang di atasnya, yaitu kebutuhan keamanan atau safety needs. Menurut Maslow, pada level ini kepuasan hidup seseorang ditentukan oleh pekerjaannya. Katakanlah pekerjaan sudah menetap, bisnisnya sudah menetap, terjadi kestabilan keuangan, ada tabungan, kesehatannya baik, tempat tinggalnya pun bukan sekedar hanya bisa tidur tapi udah mulai nyaman, udah rumah, ada perobotan, sudah milik sendiri atau sedang mencicil dapat akan memilikinya. Kurang lebih ini jenjang yang kedua, kebutuhan rasa aman, termasuk kehidupan besok dan lusa. Menurut Maslow, kalau ini terpenuhi dengan baik, maka orang akan meningkat lagi kebutuhannya. Level dia akan naik ke level yang ketiga, yaitu mencapai kebutuhan sosial. Social needs, tidak lagi sekedar sudah ada pekerjaan, ada makanan, ada rumah, tinggal di tempat yang lumayan nyaman gitu. Tapi dia mulai membutuhkan peran-peran sosial. Dia mungkin akan membutuhkan penerimaan atas kelompok-kelompok. Dia masuk klub, dia ingin dicintai, ingin mencintai, termasuk berkeluarga ya, kelompok keluarga. Dia ingin mungkin juga punya kepaguyuban, klub olahraga, klub seni, klub sosial. Dia eksistensi sosialnya makin meluas. Itulah kalau sudah terpenuhi level 1, level 2, dia akan mengejar level yang ketiga. Sudahkah sampai dia pada tingkat bahagia? Belum. Menurut Maslow, orang itu harus berjuang lagi meningkat kepada kebutuhan tingkat yang keempat harus dipenuhi, yaitu harga diri. Harga diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan tentang terjadi suatu achievement, pencapaian-pencapaian yang mendatangkan rasa dihargai. Prestasi yang dapat dibanggakan. Kerja yang memberikan kontribusi dan itu diakui oleh orang lain. Rasa dia dibutuhkan, dia diperlukan. Bukan lagi sekedar kerja, tapi dia diperlukan, dicari orang, dibutuhkan orang gitu ya. Sehingga orang itu dikatakan akan menjadi orang yang dihormati, dihargai. Dia memiliki self-existence. Sedangkan orang yang tidak mencapai taraf ini, maka kemungkinan katanya umurnya udah bertambah, udah makin tua, tapi dia dilanda oleh tekor harga diri, minder, rendah diri dia kalau nggak tercapai. Padahal udah level 1 udah lewat, level 2 udah lewat, level 3 nggak lewat, tapi kalau level 4 belum juga tercapai, orang itu ternyata belum damai, belum bahagia, belum senang. Menurut Maslow harus meningkat lagi ke level yang keempat maksudnya. Kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Self actualization. Yaitu kebutuhan tertinggi di mana reputasi orang itu dianggap mantap. Dia kesibukannya bukan lagi untuk mencari nafkah, menghidupi hari esok, tapi juga udah peran publik. Sudah ingin menjadi seorang yang tokoh masyarakat, tokoh yang dihargai gitu ya. Kebutuhannya tidak lagi untuk dirinya sendiri, tapi dia untuk orang lain. Udah selesai dengan diri sendiri kira-kira gitu. Dapat mengabdi bagi kebanyakan orang, bagi publik, bagi bangsa, bagi negara. Menurut Maslow begitu. Sekarang kita teliti teori terkenal itu. Kalau damai dan kebahagiaan adalah ala dunia, ala teori Abraham Maslow, maka saya mau berkata, ternyata orang bahagia dan orang yang mengalami damai di dunia ini hanyalah limited person. Jaranglah orang mencapai kebahagiaan seperti itu. Bagaimana kalau orang yang miskin? Tidakkah orang miskin berhak bahagia, saudaraku? Bagaimana orang yang sakit? Tidakkah orang sakit berhak bahagia, saudaraku? Yang diajarkan Tuhan Yesus
melampaui semuanya itu. Kalau level 1, 2, 3, 4, dan 5 atau mungkin selanjutnya kita punya, syukur. Tetapi tanpa itu pun kita bisa mengalami damai. Katakan amin. Ketika ada persoalan tetap damai. Ketika ada duka cita bahkan kehilangan sesuatu tetap damai saudaraku. Ini yang saudara dan saya harus miliki. Ini yang saudara harus miliki. Ini yang saudara bawa di rumahmu supaya rumahmu tidak tekor dengan damai sejahtera. Supaya jangan tanggal muda saudara banyak senyum, tanggal tua saudara sudah murung. Ketika proyek lancar saudara berbahagia dan bersiul-siul bernyanyi, tapi ketika proyek seret belum ada persetujuan anggaran, wah saudara akan mengalami tekor senyum, jarang senyum. Jangan saudaraku. Orang Kristen itu berbahagia apapun keadaan yang terjadi. Para rasul begitu, Tuhan Yesus begitu, pengikut gereja, pengikut Kristen mula-mula begitu. Mereka mengalami dikejar-kejar tetap bahagia. Mereka bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan di dalam Dia. Itu yang harus kita miliki. Itu yang harus ada di gereja kita GBI Avia, katakan amin. Dan di setiap rumah kita saudaraku. Saya tiba pada bagian yang terakhir. Teori Maslow adalah damai versi dunia. Yesus Kristus jauh sebelum Maslow sudah mengajarkan damai sejahteraku, milikku, ku berikan kepadamu. Sehingga damai sejahtera adalah sebuah pemberian. Bukan sesuatu yang kita kejar, kita usahakan, kita perjuangkan. Diberikan. Barang siapa percaya kepada Dia, ini menjadi miliknya. Katakan amin. Saudara, Yesus menyediakan dan mensuplai damai sejahtera yang berkelimpahan kepada kita. Ini bisa dialami oleh siapapun, oleh jomblo, orang yang berkeluarga, orang miskin, orang kaya, siapapun, orang rendah, orang tinggi, raja maupun rakyat dapat mengalaminya. Dan saudaraku, ini akan dia kebal terhadap tantangan apapun, resesi ekonomi, pandemik atau apapun. Kalau damai sejahtera yang ada pada kita adalah yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Dia tidak akan tergoncangkan. Semoga saudara dan saya memiliki damai sejahtera ini dan terus terpelihara di dalam kehidupan kita. Bersama dengan Kristus, kita cakap menanggung segala perkara. Dan Dialah Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Ketika pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita terjadi, Dialah Tuhan yang menyediakan jalan keluar dan memberikan kekuatan dan mendampingi menyertai kita untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita akhiri renungan Jumat pagi kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, damai sejahtera-Mu, itulah yang kami rindukan, itulah yang menjadi milik kami, yang kami pertahankan dan ada suplainya bagi kami setiap hari dalam keadaan apapun. Engkaulah sumber kebahagiaan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Lawatlah kami oleh karenanya, lawatlah setiap keluarga kami. Jadikan keluarga besar GBI Avia dimanapun kami berada, apapun keadaan dan tantangan yang sedang kami hadapi, biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan, biarlah Engkau kuduskan kami untuk mendapatkan bagian yang terbaik dari hadirat-Mu. Mari saudara kita buka hati kita, buka pikiran-Mu, arahkan tertuju kepada Tuhan dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita dan anugerahnya di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan. Dan oleh persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu, menyertaiku mulai pagi ini sampai esok, sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan menjadi milik kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa, dan karena itu kita bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita. Salam.